Kalau itu kakek cangkul, kalau disuruh orang ibaratnya nyangkul itu mau, itu ikhlasnya itu nggak bisa dibayar sama uang, itu bayarnya pakai sebungkus nasi. Hah? Sebungkus nasi? Meskipun pekerjaannya itu satu hari penuh. Satu hari penuh itu cuma sebungkus nasi. Ibaratnya kalau kita disuruh orang 4, kita kasih 4 bungkus gitu. Satu hari itu ada 10 orang contohnya. Ya, 10 bungkus. 10 bungkus itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini kita lagi ada di daerah Cilacap. Kalau nggak salah sih deket sama pantai gitu, karena memang Cilacap itu deket sama pantai selatan teman-teman ya. Itu pantai bener-bener luas sampai mungkin Samudra Hindia kayaknya ya teman-teman ya. Makanya di sini pantai selatan tuh sangat berbahaya ombaknya. Tapi selain kita membicarakan daerah Cilacap itu memiliki laut yang cukup sering dijuluki pantai selatan, dan itu ada penguasa lautnya, dan di sini juga ada kehidupan seorang kakek-kakek yang mungkin ini akan menjadi pelajaran hidup untuk kita semua, dimana masih ada orang yang ikhlasnya bener-bener dari hati cuy, kerja nggak mau dibayar tapi maunya dikasih makanan. Dan itu sebatang kara. Selain itu juga dia ketika mau mencangkul jauh dari rumah ke tempat pesawahannya itu berpuluh-puluh kilo cuy. Makanya ini sedikit unik dan inspiratif buat kita semua. Dijuluki kakek cangkul namanya. Tapi aku masih nggak tahu banyak untuk kakek cangkul itu gimana profilnya. Nanti kita coba tanya sama warga sini yang kenal, yang ngasih rekomendasi. Kakek cangkul itu memang benar-benar orang yang hebat. Bahkan ada yang ngejuluki dia itu adalah waliullah. Waduh, tapi nggak tahu ya teman-teman. Namanya kita nanti coba telusuri. Kalau nyangkul itu sampai jam 8 malam dan pulangnya pun gelap-gelapan, nggak pakai senter, nggak pakai apa, itu bisa pulang sendiri. Maksudnya udah kayak tahu gitu, meskipun nggak ada penerangan lampu jalanan atau apa, bahkan di hutan pun dia bisa pulang sendiri gitu teman-teman. Makanya kita mau tanya-tanya untuk lebih jelasnya sama yang rekomendasiin gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, kita ketemu sama Pak. Kenalan Pak, nama saya Denny. Bapak siapa? Pak Surat. Pak Surat. Pak Surat. Iya. Pemilik warung ini ya. Iya. Pak Surat, aku boleh tanya-tanya nggak sih yang tadi Pak Surat ceritakan mengenai kakek cangkul yang kehidupannya terbilang unik, untuk kayak orang sekarang tuh kayaknya nggak pada mau gitu ya. Tapi dia masih saja melakukan kegiatan pekerjaannya dengan ikhlas gitu. Boleh sedikit cerita tentang kakek cangkul itu Pak? Boleh. Kalau itu kakek cangkul, kalau disuruh orang ibaratnya nyangkul itu mau, itu ikhlasnya itu nggak bisa dibayar sama uang, itu bayarnya pakai sebungkus nasi. Hah? Sebungkus nasi? Meskipun pekerjaannya itu satu hari penuh. Satu hari penuh itu cuma sebungkus nasi. Ibaratnya kalau kita disuruh orang 4, kita kasih 4 bungkus gitu. Oh gitu? Iya. Hah? 1 hari itu ada 10 orang contohnya. Ya, 10 bungkus. 10 bungkus itu? Iya. Lah, itu makanya kalau malam, kalau siang nggak makan itu kakek. kalau siang nggak makan? Nggak makan. Makanya kalau malam. Puasa kali Pak ya? Iya. Waduh. Dan kakek cangkul ini kalau boleh tahu, Bapak asli sini Pak? Asli sini. Itu kakek dari kapan Pak di sini? Apa dia juga memang rumah aslinya di sini? Kalau gitu? itu kelahiran dari sini emang. Itu dulu anaknya Kuncen Gua Sri Bolong sini. Oh, Dulunya itu. dulunya. Untuk sekarang apa ada anaknya, istrinya gitu Pak? Kalau anaknya udah nggak ada, istrinya juga nggak ada itu. Itu cuma di sini sebatang kara. Itu ada saudara di Cilacap. Itu. Kalau nggak salah itu adik. Adiknya. Iya. Wow, cukup menarik teman-teman. Tapi
menurut Bapak nih, pandangan Bapak orang sini melihat kakek cangkul ini, dia gimana sih Pak? Kayak maksudnya orang pada umumnya kan kayaknya nggak mau ya kerja dibayar satu bungkus nasi gitu. Ya umumnya nggak mau emang. Iya. Tapi kalau kakeknya itu nggak, ibaratnya nggak tahu uang. Oh, Itu kakeknya. Itu cuma kasih, ibaratnya kalau nyangkul berapa bulan itu minta cangkul sama yang itu dikerja. oh, Minta cangkul. minta cangkul. Iya. Waduh. Dan berarti memang sehari-hari mengandalkan orang kayak memerintah Orang kerja suruh. Iya. gitu kan ya. Nah, iya betul. Memerintah orang kayak mau garap sawah di sana kayak gitu Iya, teman-teman. Itu makannya dari situ. Dari situ makanya. Kalau nggak kerja dia nggak makan. Hmm? Iya Pak. Iya. Paling kalau ada tetangga yang mau ngasih dikasih. Gitu. Wah. Nah, ini kan masih jam berapa nih? Masih jam 6 sore Pak ya? Iya. Kayaknya pulangnya jam berapa Pak? Paling itu minimal jam 7:30, 8 lah minimal. Jam 7:30. Iya. Itu baru Baru pulang. pulang. Iya. Itu jalan kaki. Jalan kaki apa? Ibaratnya kalau sini kan jauh. Hmm, Minimal kalau satu jalan itu 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Itu kalau bolak balik kan 3 kilo. Wah. Dan Bapak ini mau ngajak saya ke tempat kerjanya kakek cangkul. Bawanya apa nih Pak? Biar diterima. Kalau uang kan nggak mau. Nggak gitu. mau. Itu paling bapak kopi. Ya Hmm. makanan lah. Ibaratnya gitu aja. Oh, boleh deh. Karena bapaknya ini warung teman-teman di sini. Jadi nanti minta tolong bawain itu ya Pak, yang dia biasa suka gitu ya Pak. Iya iya. Berarti nanti kita ke sana nih Ke Pak. sana oke. Wih, teman-teman, kita mau diajak Pak Surat ya. Iya. Pak Surat untuk ke tempat kerjanya Pak kakek cangkul di sana teman-teman. Oke teman-teman, jadi Iya. kita sudah bawain kesukaan kakek, kata Bapak ini yang biasa dia suka gitu. Kopinya 1 botol gini penuh untuk kakek minum di sana. Dan kita mau dianterin naik motor. Oke teman-teman, kita diajak Pak Surat. Wow. Jauh juga Pak ya. Dekat rumahnya. Dia jalan kaki teman-teman. Kita naik motor nih. Makanya kalau main kita ini yang itu apa akunnya kurang bagus bawa sini kan. Pasti naik ya. Iya, aku mainnya YouTube sih. Wow. Dan anehnya kakek itu kalau diajak bonceng motor nggak pernah mau ya Nggak Pak. mau. Maunya jalan kaki. Iya. Wow. Ada motor depan. Ada rumah di situ. Rumah. Oh, saung. Kirain rumah orang. Pojok lembur. Mana Pak? Oh itu. Aja. Oh. Wah, teman-teman. Jadi ini ada saung di sini. Mana si kakek, Pak? Apa? Ke sini. Nah, kita ke sini, teman-teman. Wah, Pak Surat nih baik banget, teman-teman. Nganterin kita sampai sini loh.
Oh itu. Oh itu si kakek. Ya Allah, gelap padahal Pak ya. Jelas. Cuma dipanggil nggak apa-apa? Apalagi Itu aja, nggak apa-apa. ke situ turun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kek. Assalamualaikum. Kek. Nih kek, ada roti kek. Ada roti karo kopi. Kopi sama roti. Liren sit. Emang gelap-gelapan kelihatan kek? Gelap-gelapan masih kerja loh. Ya Allah. Itu asli bongkok. Oh memang asli begitu. Asli bongkok. Ya Allah. Kalau itu jalan dari belakang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pak, tapi kan ini pakai senter aja gelap Pak. Ini kan nggak pakai senter dia Pakai senter. masih bisa kerja. Iya. Ya, Itu bakal oh, tuh teman-teman. Bahkan ke situ pun. ini kebunnya. Oh ini kebunannya. Ini suruhan orang. Ini disuruh orang. Iya. Dan cuma dibayar Sama nasi Iya. sebungkus. Iya. Ya Allah. Tapi emang nggak mau dikasih duit Pak. Sama. Bukan. Jadi yang nyuruh pun kadang. Maksudnya ngasih duit nggak mau diterima. Nggak mau diterima. Ya. Iya, nggak punya dapur, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa Nggak di. Wow. Kakek mau pulang kek? Bawa kayu, man. Kakek. Ya Allah. Ngabutin buat apa itu Pak? Buat ikat. Buat ngiket ini. Oh iya nih pakai ini tradisional teman-teman. Oh buat cuci. Oh buat nyuci. Jadi daun pisang yang kering bisa buat nyuci ternyata. Tuh. Tuh teman-teman. Tuh kan. Cucinya pakai itu tradisional, nggak tahu teman-teman pada tahu nggak? Ada cara ini, mungkin cara lama buat nyuci tangan, nyuci apa? Ambil air wudhu apa gimana ya? Tayamum apa gimana ya teman-teman? Berarti yang nanam-nanam juga kakek ya Pak? Pakai. Kakek nanam juga Pak? Iya. Wow. Nanam Nyangkul, rumput. nyebut rumput semuanya lah Iya, intinya ya. Iya. Tapi kalau panen Kalau panen ya juragan aja yang metik. kakek nggak dapat. Enggak dapat. Hmm. Ini kan pakai senter teman-teman ya, ada lightingnya. Nih kalau kalian nggak percaya nih kita matiin ya lighting. Nah segelap ini kakek kalau kita nggak datang seperti itu berarti biasanya Pak ya. Iya. Udah terbiasa gelap-gelapan. Oh ini alat kakek nih cangkulnya teman-teman. Ada sapi. Ini ada sabit, ada semuanya komplit. Oh ini topinya Pak ya. Iya, caping. Caping. Sumur start, man. Timbanya orang anak yo.
udah mau pulang kakeknya? Balik ya, Kak. Hmm? Mau pulang. Mau pulang? Dia mau pulang, teman-teman. Nanti kita ikutin ke rumahnya karena penasaran sejauh apa. Paling kok kamu masih ke gua sama ibu Hmm. cerita. Nanti Terus kamu bisa nungguin lihat. Iya. kakek ya. Dia nanti nggak kejar sama Kak. Oh, siap. Gitu. Siap. Dia mau tinggal atau gimana? Dia tinggal aja. Tapi nggak apa-apa nih ditinggal. Dia apa? Emang biasa ya. Iya. Aku balik sini nyaman ya. Ya tekan tanding karena warung. Oke, teman-teman, jadi kita nunggu kakek siap-siap pulang. Untuk mempersingkat durasinya nanti kita cut to cut aja ya. Dan ini anginnya cukup besar. Mungkin kita lanjut nanti ngikutin kakek. Dan teman-teman, kakek Cangkul tak kunjung datang, ternyata dia itu lewatnya ke sana. Iya, kata bapaknya lewat ke sana. Tadi bapaknya nengokin ke sana dan tadi nge-WhatsApp orangnya udah di rumah. Cuma kalau untuk ke sana, teman-teman, jauh banget. Ada sekitar 1,5 sekilo setengah lah. Sekilo setengah untuk ke rumah kakek Cangkul. Ya, sudahlah. Mungkin sambil menunggu Denny ke goa, kita cari rumah kakek Cangkul, tapi kayaknya nggak mungkin deh, jauh banget cuy. Udah gitu nanjak turun segala. Ya, intinya seperti itulah, teman-teman. Kehidupan yang mungkin jauh dari keramaian. Di sini ada kakek yang ikhlas dengan pekerjaannya gitu. Ya, intinya seperti itu sih. Denny hanya share video yang inspiratif untuk kita tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kurang bersyukur hidupnya, insya Allah nonton Denny pasti ada rasa syukurnya. Karena sejatinya manusia itu harus ada sedikit rasa syukur agar kalian tidak terlalu membebani dan memikirkan dunia yang fana ini. Tetap tujuan kita dan akhir hidup kita ke akhirat akhirnya, ya kan? Mungkin kayak gitu aja. Dan Denny pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.